Pengendara motor wanita tewas terlindas truk roti. PN Kayu Agung dilempari pakaian dalam. Perajin purun masih bertahan di tengah keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Aju Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 18 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk menemani malam Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Aju Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga hendak menyalip kendaraan di depannya, pengendara motor tewas terlindas ban truk bermuatan roti di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Korban mengalami luka di bagian kepala. Baru terjadi kecelakaan, oi. Ibu-ibu. Warga dan pengendara di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang Rabu sore dikagetkan seorang wanita yang mengendarai motor metik dengan nopol BG 2783PW meninggal dunia terkapar dengan kepala terluka usai terlindas ban truk dengan nomor polisi BE 8191 AOC. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir bersama kendaraan truk yang menabrak korban. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang Ibtu Arham Sikaku mengatakan, kecelakaan antara sepeda motor dan truk ini terjadi di saat kedua kendaraan melaju dari arah Jalan Macan Lindungan 1 mengarah ke Jalan Simpang Palimo. Dari hasil olah TKP, pemotor hendak mendahului truk dari sebelah kiri, menyenggol bagian belakang truk sehingga terjatuh, kemudian tubuhnya terlindas truk. Antara sepeda motor dengan mobil truk yang datang dari arah Macan Lindungan 1 mengarah ke Simpang Palem. Untuk korban meninggal di tempat kejadian. Korban laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sopir truk mengatakan truk dikemudikannya bermuatan roti dari kota Bandung menuju ke Pekanbaru Riau. Senggol bagian mana, Pak? Bagian belakang, tengah. Sebelah mana? Belah kanan, belah kiri? Belah kiri, ban belakang. Ban belakang. Oh. Dia tuh tengah ban, sebelum ban. Makanya kena gencet pala ya. Oh, tapi posisi kita di mana jalurnya pada Ini waktu? Pak, ini. Jalur apa ini? Nih, bannya kuda. Kita muatan apa, Pak? Roti Pak Dimas. Dari mana mau ke mana? Dari Bandung mau ke Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, sedangkan sopir bersama truk kendaraannya diamankan di Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung Ogan Komering Ilir mendadak ramai dan heboh lantaran dilempari pakaian dalam wanita oleh keluarga terdakwa pembunuhan. Keluarganya tidak terima putusan sidang sebelumnya. Keluarga terdakwa Ujang Kocot dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki, beramai-ramai mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung, Kabupaten Oki. Emosi keluarga terdakwa pun memuncak, bahkan melempari kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan pakaian dalam wanita. Mereka menolak secara tegas dan tidak terima hasil keputusan sidang yang memutuskan terdakwa mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Apalagi mengingat umur terdakwa saat ini sudah tua, yaitu 58 tahun. Menurut keluarganya, terdakwa tidak bersalah karena bukan pelaku pembunuhan terhadap korban. Bahkan keluarga korban juga sudah mencabut laporan, begitu juga saksi kunci juga mencabut keterangan palsunya, namun hal itu tidak digubris. Masa aksi sempat mendorong pagar kantor Pengadilan Negeri karena memaksa masuk menemui kepala pengadilan. Meminta PN Kayu Agung untuk membuka kembali sidang putusan perkara dan menuntut agar terpidana Angkasa alias Ujang Kocot dibebaskan. Keluarga korban tidak pernah menuntut apapun terhadap Angkasa, apalagi ini sampai ke pengadilan. Sudah dari awal. Dan juga Misar selaku saksi kunci sudah menarik juga pengakuannya ini. Bahkan bersaksi di pengadilan, tapi pledoi-pledoi yang disampaikan oleh kemarin tuh advokatnya, pengacara atau penasihat hukumnya Rudianto dan partner kemarin, itu tidak satu pun dianggap oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung. Untuk persidangan Angkasa alias Kocot sendiri sudah putus. Pertama itu sudah menjadi putusan akhir. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah mengajukan upaya hukum
upaya hukum dalam hal ini ya tentunya mengajukan permohonan banding. Setelah sempat bersih tegang, masa aksi akhirnya diperbolehkan menggelar aksi di halaman PN Kayu Agung meski tidak mendapat tanggapan. Korban pembunuhan itu terjadi karena dendam pelaku Hendra terhadap korban di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi pada 30 Oktober 2023 lalu. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Lab 4 Polda Sumsel bersama unit Pitsus Satreskrim Polres Oku Rabu siang mendatangi kawasan kantor Pemda Oku yang terbakar. Kedatangan mereka untuk melakukan olah TKP dan mengambil sampel kebakaran. Tim Lab 4 Polda Sumsel bersama unit Pitsus Satreskrim Polres Oku yang berjumlah sekitar 12 orang tiba di lokasi kantor Pemda Oku yang mengalami kebakaran. Membawa beberapa peralatan khusus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil beberapa sampel barang yang terbakar. Polisi langsung menuju lokasi yang terdampak kebakaran, yakni ruang induk kerja Bupati, serta ruang protokol yang berada di lantai 2 gedung tersebut didampingi para saksi dan Sekda Oku. AKBP Ahmad Kolbinus, Kasubdit Fiskom Lab 4 Polda Sumsel didampingi Kanit Pitsus Polres Oku, Ibda Yendra Afrizal, usai melakukan olah tempat kejadian perkara mengungkapkan, mereka membawa beberapa sampel kebakaran dan menelusuri jejak awal timbulnya api. Sampel yang dibawa seperti biasa, abu arang, terus kita periksa penjalanan dan perambahan apinya. Sudah kita naikin drone juga. Nanti peralatan listrik dan sebagainya kita lagi nunggu data dari PU katanya. Dan gedung ini kan termasuk gedung tua, gedung lama. Seharusnya maintenance-nya ya bagus. Polisi membawa beberapa bukti lapangan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kebakaran, diantaranya abu, arang, dan memeriksa sumber awal api. Garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran. Dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kedatangan jemaah haji diwarnai tangis haru. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Muara Enim yang tergabung dalam Kloter 19 Embarkasi Palembang diwarnai tangis haru. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Muara Enim sebanyak 385 orang tiba di halaman Gor Pancasila sekitar jam 8 malam. Antusias para keluarga dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Muara Enim sejak sore memadati halaman Gor Pancasila, Kota Muara Enim. Warga terlihat ingin segera memeluk dan bersalaman kepada keluarga yang baru saja usai menunaikan ibadah haji. Ismaliana bersama adiknya Isroyatika, jemaah asal Kota Muara Enim mengaku bersyukur telah kembali ke Muara Enim dalam kondisi sehat dan selamat. Dirinya juga mengaku bersedih dan turut berduka salah seorang dokter yang bertugas mendampingi jemaah haji mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Bu, gimana Bu perasaannya setelah sampai di anak kelahiran ini Bu? Oh tadi ya? Yang selalu terus yang sakit-sakit ini. Tapi alhamdulillah Bu ya sudah sampai di sini Bu ya. Bersyukur Bu. Alhamdulillah Kloter 19 sampai di
embarkasi Palembang tadi sekitar jam 14.05. Terus langsung diberangkatkan sih? Diberangkat di Rasmadi setelah Ba'da Asar. Kurang lebih jam 4:30 kita mulai berangkat dari MT ini. Setelah dilakukan penyambutan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim, para jemaah langsung kembali ke kediaman masing-masing bersama keluarga. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam Pembela Suara Rakyat Palembang, Sumatera Selatan mendatangi Polda Sumsel melakukan aksi damai. Pendemo mendesak penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengusut dugaan markup pembelian lahan pembangunan kolam retensi Simpang Bandara. Dengan membawa spanduk dan berorasi, puluhan massa Pembela Suara Rakyat Palembang demo aksi di depan Mapolda Sumsel Kamis siang. Dalam aksinya, massa menuntut penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengusut dugaan markup pembelian lahan untuk pembangunan kolam retensi Simpang Bandara di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Luas lahan hampir mencapai 40.000 meter persegi sebesar 39,8 miliar rupiah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Pejabat sementara Tipikor Subdit 3 Tipikor Ditreskrisus Polda Sumsel, Ibtu Dedik Irawan menegaskan kasus dugaan markup pembelian lahan pembangunan kolam retensi masih dalam proses. Sampai sekarang memang sedang berproses untuk perkara kolam retensi bandara itu. Jadi rekan-rekan pokoknya jangan khawatir ya, tetap kawal kami. Sampai sekarang sedang berproses, jadi mohon kesabaran dari rekan-rekan sekalian. Sudah ada pemanggilan Bang terhadap saksi-saksi atau yang terduga? Masih dalam tahap itu ya, penyelidikan dan sedang proses gitu ya. Jadi kalau pihak-pihak terkait itu sudah berjalan. Koordinator aksi mengatakan harga tanah rawa tersebut diduga tidak sampai Rp250.000 per meter persegi. Bahkan pemilik tanah hanya menerima Rp55.000 per meter. Diduga terjadi markup pembelian lahan sehingga jumlahnya membengkak menjadi Rp35 miliar. Markup tadi siapa pelakunya, indikasi dugaannya? Di sini kami menduga yang harus bertanggung jawab di sini adalah PPK-nya. Yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Bidang SDA, inisial M. Itu mengenai markup harga pada pembelian lahan tanah rawa yang akan segera dibangun kolam retensi Simpang Bandara, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kecamatan di Ogan Komering Ulu dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. BPBD Oku menyiagakan 188 personilnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu menyiapkan sedikitnya 188 personil menghadapi musim kemarau mendatang. Selain menyiapkan personil, BPBD Oku telah memetakan beberapa kawasan yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan, termasuk lahan gambut yang berada di Kecamatan Sinar Peninjauan Oku. Kepala BPBD Oku Januar mengaku yakin pihaknya bisa mengatasi seandainya terjadi karhutlah di beberapa wilayah di Oku. Dirinya pun memastikan peralatan dan kendaraan yang telah mereka miliki telah siap untuk memadamkan api dan mengantisipasi kebakaran lahan. Tahun ini cukup tinggi animo dan daya dukung dari seluruh stakeholder, baik dari BPBD-nya sendiri yang dimandatkan untuk menjadi leading sektor di penanggulangan karhutla ini. Kita punya sekitar 188 unit personil dan beberapa peralatan pendukung dari kepolisian yang disiagakan lebih kurang sekitar 100-an personil, dan juga dari BPBD Oku bersama perusahaan dan stakeholder siaga mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, termasuk menyiagakan posko di setiap kecamatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai perajin purun masih bertahan di tengah keterbatasan. Tetaplah bersama kami.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam iNews Sumsel. 11 video teater potlot yang bertemakan bersenandung di perahu kajang menggema di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Nanti akan disusul ke 4 universitas di Sumatera Selatan. Usai digarap beberapa bulan lamanya, teater potlot yang bertemakan bersenandung di perahu kajang merupakan ilustrasi lahan basah dan sungai yang lokasi pengambilan gambarnya di 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Puncak perhelatannya dengan melakukan pemutaran film di 5 universitas yang berada di Sumatera Selatan. Selain itu juga ada sesi dialog terkait bedah film tersebut. Iqbal Rudianto selaku Dewan Kesenian Kota Palembang mengatakan dengan kesederhanaan tema tersebut akan tetapi memiliki arti penting atau cermin kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Dirinya juga melihat geliat anak bangsa untuk mengetahui serta melestarikan budaya bangsa sangat besar. Terlihat banyaknya riset yang dibuat oleh Gen Z hingga pengaplikasian melalui sastra tutur maupun tarian. Dewan Kesenian Sumatera Selatan sangat bangga, apresiasi banyak sekali potensi budaya, warisan leluhur yang bisa dikembangkan, dibikin riset, dilestarikan dan dipromosikan ke masyarakat terutama generasi muda. Kita melihat kreativitas dari para generasi bangsa ini seperti apa Kak? Iya, kreativitasnya tanpa batas ya, kita melihat banyak sekali generasi muda yang memang boleh dikatakan sangat aktif dan antusias. Ya, terkait dengan tema sebenarnya secara garis besar itu mengambil perahu kajang itu sendiri sebagai sebuah stage, sebagai sebuah panggung, dan itu dijadikan sebuah simbol ya masyarakat lahan basah yang digunakan oleh masyarakat lokal di situ sebagai transportasi, salah satu teknologi ya, produk teknologi pengetahuan mereka, dan itu penting untuk dalam menunjang berbagai sektor, terutama perdagangan jarak jauh gitu. Mereka ingin menuangkan bahwa sebenarnya lahan basah ini menyimpan banyak kekayaan, tetapi akibat dari inflasi yang terus terjadi, banyak sekali lahan-lahan tuh yang tertutup akibat dari perbuatan tersebut, Kak. Jadi dari teater potlot sendiri ingin mendokumentasikan bagaimana kegiatan di daerah pendalaman tersebut masih ada yang melestarikan berbagai budaya. Salah satunya yang terkenal dari puisi tadi, Incang-Incang. Tepatnya itu dari daerah Pedamar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah terbatasnya bahan baku, perajin purun di Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga kini masih tetap bertahan. Pembelian terbatas membuat perajin memutar otak membuat kreasi dari purun agar tetap laku di pasaran. Berikut liputannya untuk Anda. Erna ini 59 tahun dan ibu rumah tangga warga Desa Lebuk Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Perajin tikar purun yang masih eksis hingga kini. Dari tangan dingin mereka lah menghasilkan berbagai kerajinan dari bahan purun. Usaha ini telah ia tekuni sejak puluhan tahun silam. Dalam sehari, ia dan rekan-rekannya memproduksi 3 lembar tikar dan kerajinan tas lainnya. Ditemani tetangganya, Erna ini mengerjakan proses menganyam helai demi helai purun di teras rumah setiap hari. Dalam pengerjaan, 1 lembar tikar purun ukuran 1,5 meter bisa memakan waktu hingga 2 jam. Semakin terbatasnya pembeli tikar purun sejak 5 tahun lalu, membuat ibu-ibu ini mengkreasikan anyaman purun dengan berbagai bentuk, seperti tas, topi, sajadah, dan hiasan dinding.
Harga beli satu ikat purun kini berkisar Rp10.000. Sementara harga jual tikar polos yang sudah dianyam hanya berkisar Rp15.000. Sedangkan untuk tikar bermotif dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Terutama ini dari tikar. Kemudian karena tikar ini kurang penghasilannya, maka kami jadikan bahan seperti ini tikar. Dibuat-buat tas, ya, dibuat bermacam-macam seni lah. Iya. Nah, supaya kalunya nggak bisa menghasilkan, bisa menolong ekonomi. Ya. Bang Sumsel dulu pernah pesan dengan kami. Kemudian tuh, ini dari Prabu Muli itu Bang pihak swasta, apa? Perajin purun di desa ini berharap mendapat sentuhan dari pemerintah maupun swasta sehingga kreativitas hasil buah tangan mereka bisa berkembang. Selain itu mereka juga mulai kesulitan mendapatkan bahan baku purun yang dahulu bisa diambil dengan mudah, kini mulai sulit karena banyak lahan digarap perusahaan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.